dalam 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT, ada potongan wajib 5% untuk BPJS, ada potongan wajib 3% untuk JP, ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Kalau Indonesia dibuat macam ini, saya rasa ini mesti banyak pro dan kontraknya, geng. Kenapa kita tak mencontoh macam di Malaysia itu, geng, yang sangatlah makmur rakyat-rakyatnya. Tetap sabar buat teman-teman yang lagi cari kerja. Sebenarnya tuh cari kerja nggak susah, cuman lu ngelamarnya di negara yang salah. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari-hari ini masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia itu diguncangkan dengan undang-undang baru yang telah dibuat oleh pemerintahan kita, geng, yaitu tabungan tapera. Tapera itu kepanjangannya dari simpanan tabungan perumahan rakyat atau disingkat dengan tapera. Program itu dibuat agar masyarakatnya itu boleh buat rumah, geng, dan gajinya para pekerja Indonesia itu akan dipotong berapa persen gitu, geng, untuk tabungan itu. Dan ini yang membuat rakyat kita ini bergoncang, banyak yang tak setuju geng. Bahkan ada yang cakap kita ini sudah susah hidup di Indonesia lagi dibuat macam ini. Nah, daripada nanti kita salah paham, alangkah baiknya kita simak dulu videonya, karena video ini sangatlah viral sampai masuk ke media televisi Indonesia, dan ini juga masuk ke negara Malaysia juga, geng. Pemirsa, masyarakat Indonesia sedang dihebohkan dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan pekerja, baik PNS, pegawai swasta maupun pekerja mandiri atau freelancer untuk ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau tapera. Nah, berdasarkan aturan ini, gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3% setiap bulannya. Bentar. Berarti kan itu untuk orang yang belum punya rumah ya. Nah, kalau macam saya ini, geng, kan sudah punya rumah. Ini macam mana gaji saya? Apakah akan dipotong oleh pemerintahan? Ini yang membuat saya pertanyaan ini, geng. Karena ini menyangkut kepada rakyat kecil semua, geng. Oke, daripada nanti kita salah paham, kita lanjutkan beritanya dulu, geng. Nah, lalu bagaimana dengan pekerja yang sudah punya rumah? Betul. Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho menerangkan, masyarakat yang sudah memiliki rumah tetap harus ikut membayar dana simpanan Tapera. Nah, nantinya potongan dana Tapera akan diambil dari gaji karyawan setiap bulan. Di pasal 15 dijelaskan kalau besaran potongan Tapera adalah 3% dari gaji yang diterima tiap bulan. Kalau sahabat kompas.com bekerja di perusahaan, maka potongan ditanggung memberi kerja sebanyak 0,5% dan pekerja sebanyak 2,5%. Sementara jika freelancer atau pekerja mandiri, diberikan secara penuh 3% kepada pekerja. Oh, ternyata tetap dipotong, geng, ya. Mungkin program ini tuh macam dibuat macam di Malaysia, geng. Di Malaysia kan ada setiap gaji itu dipotong, itu untuk insuran dan juga macam tunjangan hari tua gitu loh, geng. Jadi kalau kita sudah tua nanti di Malaysia itu hidupnya itu terjamin macam itu. Tapi di Malaysia hanya 2 itu setahu saya, tak banyak-banyak. Tapi kalau di Indonesia sini sudah banyak loh, geng. Ada BPJS lagi dibuat, itu banyak, geng. Di sini itu banyak sangat, geng. Nah, saya pribadi ini sebenarnya saya kurang setuju kalau dibuat macam ini, geng. Karena ini menurut saya ya, ini membebani rakyat. Tapi entahlah ini pemerintahan kita maunya gimana. Sekarang kita tengok dulu pendapat, pandangan ataupun kesimpulannya orang Indonesia sendiri menanggapi hal ini, geng. Apakah dia orang itu setuju ataupun sependapat dengan saya? Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Betul. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa yang minta? Siapa ya? Siapa yang minta? Oh ya Nggak, Allah.
Gak ada yang minta, gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT, ada potongan wajib 5% untuk BPJS, Ya. ada potongan wajib 3% untuk JP, ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotong 2,5% untuk tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil, tapi kalau digabungin tuh banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian-sekian. Kebayang nggak tuh? Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak. Astaga. Udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lo pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta, 1 miliar per orang untuk beliin lu rumah. Dengan semua kekacauan aturan dari penguasa, sama aja rakyat hidup dan kerja cuma untuk ngumpanin para pejabat korup yang ada di pemerintahan biar makin subur dengan alasan untuk inilah itulah bullshit semua. Pas duit gaji udah dipotong segitu banyaknya, giliran mau dibelanjain duit sisa gaji kena PPN 12% dong. Lu pada punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan, sedangkan gaji anggota DPR itu 50-an juta sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan tapera ini nggak benar, harus dibatalin. Orang itu mboyo kula nuwun dhisik, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Apa lo? Nah, macam itu lagi pendapat dari orang tempatan Indonesia atau pribumi Indonesia. Kenapa kalau kalian tanya ya, kenapa di Indonesia itu sering sangat ada kemunculnya demo? Ya karena banyak perbedaan pendapat antara pemerintahan dan juga rakyat kecil, seperti hal-hal yang macam ini, macam tapera ini, geng. Sekarang kita tengok dulu video yang selanjutnya. Ini adalah Tuan Ahok, geng, atau Bapak Ahok. Macam mana pendapat beliau, sebab beliau bukan hanya orang biasa. Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak, gak ada yang kena pajak, makan juga kena pajak, dagang semua kena pajak, tinggal di rumah warisan pun kena pajak, pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak, padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajak dinaikin semua. Macam mana kita mau makmur kalau dibuat macam itu? Semua dimintain pajak. Begitu susahnya, geng, hidup di Indonesia, geng. Masya Allah. Kita mau mencari kerja itu pun juga sudah susah. Ketika kita mendapatkan kerja, menghasilkan sedikit aja sudah kena pajak. Ini yang cakap bukan saya loh, geng. Ini orang yang ternama, orang yang punya nama di Indonesia, Bapak Ahok ini, geng. Sekarang kita tengok video yang selanjutnya. Ini orang awam,
orang pribumi Indonesia membahas hal macam ini juga. Apakah beliau itu setuju atau tak setuju? Dan beliau itu sudah pernah janji takkan membahas hal-hal yang macam ini ataupun politik, karena ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Jadi beliau itu terpaksa mengeluarkan suara. Sekarang kita dengarkan suaranya, geng. Aku sudah janji nggak akan bahas politik lagi. Karena apa? Politik tidak layak untuk diperbincangkan. Memalukan jika kita ngomongin politik. Karena apa? Politik itu jahat di Indonesia. Jahat banget. Makanya tidak layak ya. Kita sebagai rakyat nanti kena imbasnya. Makanya aku nggak mau bahas politik. Tapi tapera perlu kita bahas. Kumpul. Yuk, buat kalian yang gajinya 2 juta, dipotong berapa persen untuk tapera. Bayangin sebulan kalian store berapa, dipotong berapa persennya, paling 100.000, 150.000. Bayangin di tahun berapa kalian terwujud memiliki rumah. Aku aja sekarang sudah nabung DP aja, mau beli rumah aja masih awang-awangan, takut angsurannya nggak bisa bayar, takut suku bunganya pas naik kena inflasi dan sebagainya. Akhirnya aku mundur, nggak jadi kredit rumah. Bayangin tapera cuman potongan per bulan 100.000, 150.000 atau 200.000 per bulan. Nabungnya sampai kapan? Sampai disiksa kubur baru terwujud rumahnya. Terus uangnya nanti yang kalian kumpulkan itu ya, itu kan nggak ada wujudnya. Itu dipakai untuk apa sama pemerintah? Dipakai untuk apa? Dipinjem. Dipinjem. Lah kita aja ke bank butuh duit aja, kita bayar bunga, kita telat bayar sehari aja kita dioprak-oprak kayak maling. Lah kok enak pemerintah mau minjem uang rakyat? Sudah kehabisan uang negara ini buat kampanye kemarin. Oh, ya, nih loh yang kita perlu bahas. Kita kalau beli bensin di Pertamina, kita bayar atau ngutang? Bayar kan, pakai uang cash kan? Tapi kenapa Pertamina punya utang besar dan laporannya bangkrut terus, laporannya rugi. Nah, terus belum lagi perusahaan-perusahaan dari BUMN pajak yang mungkin lainnya. Ya? Kita kalau beli sesuatu bayar pakai uang cash kan? Beli tabung gas LPG, kalian ngutang nggak? Beli kan, pakai uang cash kan, baru beli tabung gas kan, buat beli tabung gas itu uang cash kan. Tapi kok herannya Pertamina setiap tahun utangnya nambah, laporannya rugi terus. Kemana uangnya? Nah, dari situ kita mikir uang kita nanti yang dipotong pemerintah alasannya untuk tapera, sedangkan kita sudah tahu perhitungannya, angkanya, sebulan kita dipotong berapa tahun kemudian kita dapat rumah, kayaknya nggak mungkin ya. Wong yang nabung gede aja belum tentu bisa beli rumah, apalagi ini yang nabung sebulan 100.000. Tapera, tabungan perumahan akhirat. Karena ya Allah, di akhirat kalau rumahnya keluar. Baser pemerintah ya lagi pusing, lagi bingung, menjilat gimana caranya mengiklankan tapera supaya masuk di pikiran rakyat. Kasihan para baser jadi PR. Mereka juga sebenarnya pusing, tapi postingannya bagus kok tapera, bagus kok. Makan tuh tapera. Makan tuh uang baser. Ya makanya cari uang yang halal, jangan yang haram. Geng, banyak yang tak setuju dengan program ini, geng. Tapi kita tak boleh menyalahkan sekaligus macam ini, geng, karena ini yang membuahkan pemerintahan kita, Bapak. Jadi pemerintah itu kayaknya nggak mungkin sih, geng, akan menjatuhkan ataupun memeras rakyatnya. Mungkin tujuannya itu tetap bagus ya, mungkin tujuannya tetap bagus untuk membantu rakyatnya, tapi yang kita tangkap saat ini itu macam tak logika menurut saya, geng, seperti apa yang dikatakan mbaknya dan juga abangnya tadi ini. Nah, kita ini di sini tuh sudah agak susah loh, geng, hidupnya ya. Belum makmur sangat ya, ada yang makmur, bukan susah semua, bukan semuanya susah, geng. Ada yang makmur, ada yang sukses banyak, ada yang kaya pun juga banyak. Tapi kalau ini dibuat rata untuk rakyat kecil juga, ya rakyat kecil pastinya akan merasa terbebani macam itu menurut saya. Kayak rakyat kecil itu maksudnya yang sederhana, geng, bukan yang miskin-miskin sangat. Di video selanjutnya ini tentang pekerjaan di Indonesia, geng. Susahnya mencari pekerjaan. Susahnya itu karena apa? Karena kita tak punya skill, karena kita malas bekerja, kita karena tak punya tanggung jawab, atau tak punya etika, atau tak punya adab, atau karena adanya orang dalam. Oke, kita simak dulu video yang berikutnya. Tetap sabar buat teman-teman yang lagi cari kerja. Sebenarnya tuh cari kerja nggak susah, cuman lu ngelamarnya di negara yang salah. Waduh.
Udah banyak persyaratan ini itu, saingan terberat lu orang dalam. Setelah lu ngerasain begitu panjangnya antrian orang cari kerja, akhirnya lu sadar kan, jualan teh sama jadi kuli tuh nggak buruk-buruk banget kok. Ya. Apalagi lu yang ikutan jover, aduh, udah buang-buang uang, ternyata cuma buat meramaikan doang. Ayo lu, yang lagi kuliah lu dikit lagi lulus lu, ayo lu, susah lu cari kerja lu. Nah ini yang udah kerja bingung banget pasti nih, mau ngeluh apa enggak ya? Kalau nggak ngeluh, kerjaan capek banget, gaji segitu-gitu aja, harus bisa semuanya. Tapi ingat, cintailah pekerjaanmu, meskipun belum bisa bikin kamu kaya, tapi seenggaknya bisa bikin kamu hidup. Tuh prinsip orang yang susah maju. Kalau kerja yang penting hidup mah, sapi juga begitu. Aduh. Apa-apa Gen, nggak apa-apa kita dikatain macam itu, nggak apa-apa, nggak ada hak, no problem. Yang penting kita tetap ikhtiar, tetap semangat untuk mencari nafkah, untuk mencukupi keluarga kita. Dengan adanya video semua ini yang saya tayangkan, saya itu bukan berarti untuk menjatuhkan Indonesia, geng. Kita ini negara demokrasi, pasti ada yang pro dan kontra, ada yang mengkritik, ada yang menghina dan lain-lainnya. Kita nggak masalah mau mengkritik pemerintahan, itu nggak masalah, itu pribadi, hak kalian masing-masing ya. Tapi saran saya kalau mengkritik itu juga memberi saran. Jangan cuman asal ngomong tanpa faedah dan tak paham apa artinya yang kalian demo macam itu, geng. Karena banyak sekali ya, bukan banyak, ada sebagian orang yang ikut demo itu karena dibayar, geng, karena bayaran macam itu. Kenapa kita tak meniru yang macam di Malaysia, geng? Di Malaysia itu wah, produknya bagus ya, bagus, yang pernah saya alami. Tapi entahlah, kalau kalian mempunyai pandangan yang berbeda juga nggak apa-apa, nggak masalah, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila semua video yang saya tayangkan ini ada salahnya ataupun ada kurang tepatnya saya bicara ataupun kurang sopan dalam tutur kata saya meminta mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.